ingin melakukan kegiatan usaha. Pada saat yang bersamaan tentu orang atau kelompok orang itu akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Tentu kalau ingin naik kelas, kita sebagai pengusaha harus menghadapi masalah-masalah itu, dan kemudian kita harus bisa mencarikan solusi-solusinya. Pada masa eksistensi biasanya kan yang ditanyakan tentang masalah modal usaha merupakan masa peralihan. Dan kemudian kesiapan pengusaha itu supaya sukses bertransformasi menjadi kelas menengah dan bahkan besar, dia memang harus mempersiapkan mental. Bahwa tahun 2030 itu penduduk Indonesia itu merupakan 70% usia produktif. Sehingga ini kan menjadi bonus. Kenapa? Ini pasar yang sangat besar, pasar yang tumbuh, pasar yang memiliki daya beli, sehingga bagi perusahaan-perusahaan harus bisa memanfaatkan pasar ini. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya pekerjaan besar untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman UMKM. Kita masih dikasih solusi bisnis untuk UMKM. Kita ingin berinfak ilmu ya Pak Dokter. Jadi ini kita niatkan sodakoh ilmu. Bagus. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa sodakoh harta yang lebih besar seperti hanya para sahabat-sahabat Nabi yang tadi kita perbincangkan di luar pertemuan ini. Nah, kita punya segmen bincang-bincang UMKM. Kita ingin sama-sama berdiskusi bagaimana sih membawa UMKM itu naik kelas gitu ya Pak Dokter. Jadi kira-kira ilustrasinya, bisa nggak Bupati ini naik kelas jadi gubernur? Kalaupun tidak, jabatannya tidak jadi gubernur, tapi mentalnya, budayanya itu benar-benar kelasnya kelas gubernur, kira-kira begitu. Karena kan untuk jadi gubernur dari 27 kabupaten cuma satu. Tapi kalaupun semua jadi gubernur nggak apa-apa. Maksud saya mentalnya gitu, budayanya. Nah, dari gubernur jadi presiden. Kira-kira UMKM juga begitu ya. Yang terpilih jadi presiden cuma satu begitu, tapi mentalnya benar-benar kelasnya benar-benar kelas yang benar-benar naik kelas begitu. Dari yang tadinya omsetnya 10 miliar jadi 1 triliun begitu. Nah, banyak yang berguguran kan Pak Dokter ya. Nah, supaya tidak berguguran ada tahapan-tahapan barangkali, ada sunnah begitu ya, ada makom. Ada riwayat yang mesti dilalui, ada perjalanan yang mesti dilalui, wajib dilalui begitu. Nah, kalaupun loncat ya barangkali loncatnya betul-betul sunnatullah bagi pada UMKM gitu ya. Saya kira perjalanan UMKM, suluknya para teman-teman UMKM ini itu ada petanya barangkali Pak Dokter ya. Kita mintakan kepada Pak Dokter ini suluknya, perjalanannya, makomnya itu seperti apa. Tolong dibahas Pak Dokter. Kita masih bersama Pak Dokter Yusuf. Salaman dulu Pak Dokter. Terima kasih. Mangga Pak diulas. Terima kasih kepada Bapak Anton. Alhamdulillah. Yang sudah memberikan PR kepada saya Pak. Untuk berbincang-bincang dengan UMKM seputar tahapan perkembangan usaha. Pada tahapan ini memang tentu perjalanan pengusaha itu harus naik kelas. Naik kelas dari misalnya kelas 0, 1, seterusnya. Nah, kalau secara teori ada namanya perkembangan
dunia usaha. Mulai dari eksistensi, kemudian survival, kemudian sukses, kemudian take off, dan terakhir maturity. Itu sama dengan perjalanan hidup kita. Lahir menjadi bayi, berkembang berarti kan naik kelas, menjadi anak-anak atau balita ya. Kemudian berkembang menjadi remaja, berkembang lagi menjadi dewasa. Setelah dewasa kan biasanya turun menjadi orang tua, tinggal menunggu waktu. Nah itu kan perjalanan sebuah siklus kehidupan setiap orang. Bicara tentang siklus hidup perusahaan, kalau secara teori tadi kan dimulai dari eksistensi. Jadi ketika seseorang atau bisa juga kelompok orang ingin melakukan kegiatan usaha, pada saat yang bersamaan tentu orang atau kelompok orang itu akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Tentu kalau ingin naik kelas, kita sebagai pengusaha harus menghadapi masalah-masalah itu dan kemudian kita harus bisa mencarikan solusi-solusinya. Pada masa eksistensi biasanya kan yang ditanyakan tentang masalah modal usaha, kemudian cara membuat barang, kemudian bagaimana barang itu bisa berpindah kepada konsumen. Itu kan masalah-masalah yang pasti akan dihadapi oleh seorang pengusaha. Apabila pengusaha bisa menangani masalah-masalah itu semua, pasti dia naik kelas, masuk ke dalam tahapan survive. Survive itu perusahaan yang sudah teruji pada masa awal ketika berhadapan dengan masalah-masalah tadi, kemudian masuk ke dalam masalah survive. Perusahaan juga tidak sepi dari masalah, ada lagi masalah. Kan biasanya kalau pada masa survive itu barang sudah mulai diterima oleh konsumen. Pendapatan sudah mulai berkembang. Pada saat ini yang menjadi krusial itu bagaimana pendapatan dalam bentuk uang itu harus dikelola dengan baik. Ini titik-titik krusial ya. Biasanya pada masa ini kembali lagi masalah mental pengusaha. Ada yang bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan dengan berbagai macam godaan. Iya, karena biasanya kan mulai masuk nih. Iya, karena banyak uang, tenaganya kan menjadi bertambah besar. Bukan untuk mengembangkan usaha, tapi juga bertambah besar untuk melakukan berbagai macam investasi yang kadangkala investasi itu tidak relevan dengan kegiatan usaha. Dengan itu kan awal godaan-godaan yang akan muncul. Apabila pada masa survive pengusaha mampu mengelola keuangan yang sudah mulai berkembang, maka dia berarti lulus, naik ke tahapan sukses. Sukses menjadi pengusaha kecil. Dari mikro menjadi kecil. Sukses. Tapi ketika pada masa sukses, pengusaha juga tidak sepi dari berbagai macam masalah. Salah satunya misalnya ego. Muncul ego. Berarti mental pengusaha kecil pada saat itu sudah menjadikan dia sebagai big boss. Pak Dokter, Kadang-kadang begitu. Ini kan sudah 3 kali naik kelas. Masa eksistensi, masa survive, lalu masa sukses. Nah, untuk naik kelas lagi barangkali dibutuhkan mental, satu lagi mental bersyukur. Nah, mental bersyukur itu adalah, ini tolong diklarifikasi, bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat yang ada agar bertambahkan begitu. Nah, kalau tidak bersyukur, ancamannya kan pidana itu kira-kira begitu ya. Lain sakartum la azidanakum wala in kafartum gitu. Kalau tidak bersyukur, ya siap-siap
getok gitu kepalanya. Iya. Ancaman-ancaman atau apa tadi godaan-godaan. Iya. Jadi barangkali kita mesti meneliti betul apa saja peluang-peluang belok kiri belok kanannya. Salah satunya barangkali tidak bersyukur ya Pak Iya. Dokter. Nah, pada masa sukses biasanya kan mental pengusaha masih kategori kecil ini Kategori kecil. sudah merasa sukses itu muncul ego. Kemudian dia tidak begitu percaya kepada Iya. orang lain. Semua kegiatan usaha dia lakukan sendiri. Ego, sombong. Iya, mulai dari memproduksi barang, menjual barang, sampai kepada mengelola keuangan dia sendiri karena dia merasa kesuksesan yang dia raih selama ini itu semua berkat kesuksesan yang muncul dari dirinya sendiri. Iya. Kan ego ya, tidak mau mendelegasikan pekerjaan atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain termasuk misalnya istrinya, anaknya, saudaranya atau siapa saja. Iya. Ini mulai muncul biasanya. Saya sudah sukses loh. Dan kesuksesan yang sudah saya raih ini merupakan kerja keras saya sendiri. Ada heureuina tuh Pak. Iya. AA itu apa? Asa aing. Ya. Sehingga pada masa sukses ini tidak sedikit pengusaha kecil itu menggunakan sistem manajemen one man show. Iya. Segala sesuatu dikerjakan oleh sendiri. Tusuk sate. Nah, ini namanya mental yang kurang konstruktif untuk mengembangkan usaha ke depan. Karena pada masa sukses apabila misalnya pengusaha-pengusaha kecil itu mempercayakan sebagian pekerjaan kepada pihak lain, Iya. dia sukses, naik kelas, masuk ke dalam tahapan take off. Nah, iya. Apalagi nih Pak Dokter? Nah, kalau pada masa take off, karena pengusaha kecil itu mampu mengatasi ego yang muncul, mampu mengatasi bisikan-bisikan dari orang terdekat yang kadangkala tidak sepi ya bagi pengusaha kecil yang sudah merasa sukses. Ini kan kalau bisa mengatasi, dia akan beralih dari kecil menjadi menengah. Iya. Jadi take off itu merupakan masa peralihan dari perusahaan kecil yang sudah kita nilai sukses masuk ke masa take off. Pada masa take off itu kan merupakan masa peralihan. Iya. Harusnya dia itu bertransformasi dari menengah menjadi besar kan begitu. Iya. Cuma kan di sini tidak sepi tantangan-tantangan yang harus pengusaha kecil itu hadapi. Iya. Kalau dulu misal keuangan bisa dikelola dengan manajemen yang dia terapkan. Iya. Produksi bisa dikelola dengan sistem manajemen yang dia gunakan. Demikian juga keuangan dan sumber daya manusia. Pada masa peralihan kemampuan untuk mengolah sumber daya itu juga harus meningkat. Iya. Kenapa? Kan di sini kan usaha yang dia kelola itu tumbuh. Pada masa tumbuh itu tentu butuh akselerasi, kecepatan-kecepatan dalam membuat keputusan. Iya. Sedangkan dia belum terlatih, belum terampil karena baru akan menjadi pengusaha kelas menengah dan kemudian besar. Boleh nggak diilustrasikan karena masa take off itu tadi masa dewasa. Dewasa itu misalnya remaja. Kan remaja sudah akil balik 17 sampai 25 tahun. Iya. Nah kemudian masa yang benar-benar dewasa dari 25 sampai 40 tahun. Kalau Nabi kan masa emasnya itu di usia 40 gitu diangkat jadi rasulnya. Iya. Kira-kira pengusaha juga di masa take off itu boleh nggak dibagi dua gitu? Satu remaja, kemudian remaja juga sudah dewasa begitu. Yang kedua betul-betul dewasa, dia sudah nikah dan teruji sampai 40 tahun. Iya, ini kan merupakan masa peralihan dan kemudian kesiapan pengusaha itu supaya sukses beralih, bertransformasi
menjadi kelas menengah dan bahkan besar, dia memang harus mempersiapkan mental. Ini yang penting. Mentalnya itu tingkatkan seperti mental-mental pengusaha yang sudah eksis, yang sudah besar. Nah, di sini seorang pengusaha yang sedang bertransformasi itu menyiapkan berbagai macam modal. Satu, modal intelektual. Asah ilmunya Pak Anton. Tingkatkan ilmunya supaya setaraf atau punya kesediaan untuk memasuki masa-masa resource maturity. Dari take off itu ya. Nah, ilmunya kita tingkatkan, pengalamannya kita tingkatkan supaya ilmu dan pengalaman itu membentuk keterampilan skill. Karena sekali lagi skill untuk kelas CEO misal, atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar misal, itu kan butuh skill yang tinggi juga, sesuai dengan sekup perusahaan besar yang mengurus uang bukan lagi miliaran. Barang bukan lagi misalnya tonan. Ini bicaranya sudah perusahaan besar. Nah, kesiapan dari seorang pengusaha itu memang pada masa ini harus betul-betul diasah, disiapkan. Bahkan barangkali kesiapan itu sejak sejak lahir, sejak asistensi, kemudian sejak survive harus punya cita-cita 10 tahun kemudian saya akan mengambil studi MBA di ITB, kira-kira gitu ya. Bisa, jadi sudah terencana dari sejak awal. Bisa ya, memang sebelum eksistensi juga idealnya pengusaha-pengusaha itu sudah memiliki kesiapan. Tapi pada masa take off memang pengusaha itu dituntut supaya dia bisa menyesuaikan dengan kemampuan para CEO. Kenapa? Karena sekarang usaha itu bukan lagi kecil, sudah besar. Karyawan sudah banyak. Permintaan bukan hanya sekedar lokal, tetapi nasional, multinasional, atau bahkan global. Itu kan ciri-ciri perusahaan yang sudah besar. Karena itu pada masa take off, seseorang wajib untuk mengasah ilmunya, pengalamannya, supaya perpaduan antara ilmu dan pengalaman itu menjadi skill, terampil. Itu ya Pak Anton. Jadi kalau sudah terampil, maka seorang pengusaha yang berada pada masa take off akan sukses menjadi pengusaha besar atau masuk ke dalam masa resource maturity. Apa yang harus kita manfaatkan? Peluang-peluang pada masa take off kan banyak. Misalnya begini Pak Anton. Kan Indonesia itu diharapkan 2045 itu menjadi Indonesia emas. Artinya Indonesia menjadi negara maju. Kenapa? Karena ada bonus demografi yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Nah ini Pak Dokter, saya merasa berkewajiban menajamkan tahapan-tahapan dari eksistensi, survive, barangkali ini tadi masa sukses, take off, dan resource maturity gitu ya. Nah kita mesti pertajam dengan peluang-peluang, dengan perubahan-perubahan yang senantiasa si pengusaha itu mesti ices begitu ya. Di setiap tahapan-tahapan itu selain ada godaan, tentu ada peluang kan begitu. Betul. Ya. Nah, salah satu peluang untuk bisa loncat itu adalah bisakah pengusaha untuk sampai menjadi dewasa itu, tadi saya ilustrasikan dewasa yang 25 sampai 40, salah satunya peluang atau bisakah para pengusaha itu menangkap bonus demografi gitu. Kira-kira penduduk Indonesia ini mau sampai di angka 300 juta. Dan sepertiganya itu adalah usia yang betul-betul produktif gitu. 70%. 70%. Jadi pada tahun 2030 Indonesia itu memiliki
70% usia produktif. Bisakah ini ditangkap oleh teman-teman UMKM gitu? Nah, itulah bonus. Termasuk yang baru lahir begitu ya. Itulah bonus. Jadi UMKM yang kebetulan pada masa ini masuk ke dalam masa take off, harus mampu memanfaatkan bonus demografi. Karena kecenderungan mereka itu daya belinya tinggi. Saya ingin sedikit mencontohkan kenapa perguruan tinggi swasta sekarang ini hidup, bahkan di kabupaten-kabupaten gitu ya. Di Kabupaten Garut saja ada satu perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya itu bisa sampai 8.000, Pak. Di seluruh kabupaten ini merata gitu. Kenapa SMK swasta sekalipun sebut saja jarang yang bangkrut atau terus hidup, karena dia hidup oleh bonus itu begitu. Di samping ada subsidi dari pemerintah begitu ya. Nah, kemudian kenapa pengusaha-pengusaha UMKM yang masuk di media online itu sukses, tidak punya toko di pinggir jalan, dia hanya jualan media online masuk gang. Kan kalau media online nggak usah di pinggir jalan, bisa nyumput begitu ya, karena di media online ini semua bisa menangkap siarannya dan sukses begitu. Saya kemarin menghadiri satu undangan, Pak Profesor. Dia punya seserahan senilai 200-an juta begitu. Padahal masih anak muda, dia sudah punya rumah. Padahal ya masih anak muda, hanya karena jualan baju kucing. Ya maksud saya ini kan perubahan-perubahan yang mesti ditangkap gitu. Ada satu segmen yang tiba-tiba di rumahnya punya kucing. Coba sekarang di setiap kabupaten, saya berani pastikan itu ada toko pet shop ya. Iya, pet shop. Toko parap kucing dan teman-temannya. Ya, ini kan perubahan-perubahan yang begitu cepat begitu, dan dulu ya 10 tahun yang lalu saya tidak bisa membayangkan begitu ada bisnis yang seperti ini. Nah, kecenderungan yang tadi yang 70% itu apa saja barangkali yang mesti ditangkap? Ya kan sekali lagi bahwa tahun 2030 itu penduduk Indonesia itu merupakan 70% usia produktif. Sehingga ini kan menjadi bonus. Kenapa? Ini pasar yang sangat besar, pasar yang tumbuh, pasar yang memiliki daya beli, sehingga bagi perusahaan-perusahaan harus bisa memanfaatkan pasar ini. Misalnya kecenderungan pasar yang masuk dalam usia produktif itu seperti apa? Kan mereka sudah melek teknologi. Salah satu strategi penjualan yang harus kita lakukan kan online, itu pasti kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan datang itu tidak boleh lepas dari teknologi internet. Sehingga pemasaran online itu menjadi salah satu kebijakan yang sangat strategis. Kenapa? Supaya bisa menjangkau 70% pasar yang memang masuk kategori usia produktif. Dan itu akan memberikan bonus kepada kita. Jadi kita tidak boleh lengah. Apapun bisa kita tawarkan. Yang penting semua barang itu bagi mereka punya nilai. Termasuk misalnya ada kecenderungan kebiasaan untuk memelihara kucing. Dan kucing itu diperlakukan seperti manusia. Itu kan bukan hanya kucing. Nanti juga ayam monyet kan nih. Ular bahkan ya. Kan dikasih aksesoris sebagaimana halnya manusia. Itu satu kecenderungan budaya orang-orang yang masuk ke dalam usia produktif. Jadi ini pasar loh Pak Anton yang tidak boleh teman-teman UMKM yang kebetulan sekarang sedang memasuki masa take off. Jadi sekali lagi pada masa take off pertumbuhan pasar sangat besar karena terdapat permintaan yang meningkat, karena mendapatkan dukungan daya beli, sehingga ini peluang yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita berkarya di sini, karena itu siapkan satu mentalnya, yang kedua pikirannya atau pengetahuannya, yang ketiga mungkin modal keterampilannya pun harus kita asah. Kalau mental barangkali mental yang terbuka. Kalau mental juga barangkali mental yang siap bersaing gitu ya.
Kalau mental juga mental yang berani melakukan terobosan-terobosan. Iya betul. Saya contohkan sedikit, misalnya bisnis laundry gitu ya. Iya. Saya hitung-hitung di kota kita ini kayaknya sudah puluhan Pak bisnis laundry itu, dan bekerjanya tuh nyaris 24 jam gitu. Nah, berani bersaing, berani menerima tantangan baru. Nah, yang disebut mental tuh apa bagi pengusaha tuh? Ya, Pak contoh Dokter, begini ya. contohnya ya. Kan yang namanya pengusaha itu karena sudah membuat keputusan ingin menjadi pengusaha, siap sekali berhadapan dengan berbagai macam resiko. Iya. Kenapa? Karena lingkungan yang kita hadapi sekarang benar-benar bergejolak, turbulence. Iya, bahkan turbulen. Iya, karena itu memang kita harus sudah punya kesiapan untuk menghadapi resiko itu. Yang kedua, disiplin. Iya. Kalau memang lingkungan yang kita hadapi itu tidak pernah stabil, selalu bergejolak, kita itu disiplin dalam semua hal, termasuk dalam membuat keputusan-keputusan. Yang ketiga apa? Berani. Ada satu keberanian, semuanya didasarkan kepada angka-angka yang sudah kita hitung dengan cermat sebelumnya. Karena kita disiplin, tentu resiko-resiko yang mungkin akan mengganggu kita itu bisa diminimalisir. Iya. Nah, itu membutuhkan sebuah mental. Kemudian juga mental apalagi jujur. Iya. Sekarang mental jujur itu sangat berharga loh Pak Anton. Bagi pengusaha khususnya. Iya, pada masa take off itu kejujuran menjadi nomor 1. Kalian tidak usah punya modal. Kalian punya modal sosial, membangun link yang sangat luas karena orang percaya sama kalian. Iya. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Cuma masalahnya kan mental-mental seperti begitu memang ya sangat kecil sekali dimiliki oleh para pengusaha. Kenapa? Itu kan peninggalan lama gitu ya. Iya. Kan ada yang mengatakan kalau saya bisnis tanpa bohong itu biasanya kan suka bagaimana gitu. Ada model atau kasus dia nyuci mobil, di dalamnya ada kamera, sewaktu mobil itu diambil kamera hilang. Nah, lama-kelamaan si jasa yang menyediakan cuci mobil itu tidak laku. Nah, ini mungkin bosnya jujur tapi karyawannya tidak jujur. Iya betul. Jadi kan bisa begitu. Kejujuran itu bukan hanya dimonopoli oleh owner, Iya. oleh CEO, tapi juga oleh orang-orang yang memang terlibat dalam pekerjaan itu. Iya. Sehingga kejujuran itu menjadi salah satu syarat untuk membentuk tim yang solid. Yang solid, yang cerdas tadi. Iya. Nah, itu mental-mental yang harus kita bangun. Mental siap untuk menghadapi resiko, mental siap untuk hidup selalu penuh dengan kedisiplinan, mental selalu berani mengambil apapun yang kita hadapi, mental kejujuran. Insya Allah kalau misalnya mental-mental ini sudah kita bangun, ke depan usaha ini akan memasuki era resource maturity, sebuah perusahaan besar yang mapan, mantap. Karena mental. Iya. Jadi modal mental itu memang harus kita dorong ke depan. Tentu selain mental finansial ya, finansial juga memang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya banyak uang, mentalnya kurang bagus, uang juga tidak berkembang. Jadi mental itu dulu yang harus kita bangun pada masa take off. Ada pepatah Pak Dokter, kalau uang bisa dicari. Kalau kejujuran itu kan saya kira susah dicari begitu. Bagaimana menumbuhkan mental tangguh, bagaimana menumbuhkan mental jujur, dan sekali lagi ini mesti diniatkan sejak dia mendirikan perusahaan itu, sejak eksistensi begitu, sejak mikro, sejak lahir begitu. Kira-kira kalau bayi sejak dalam kandungan. Iya. Itulah modal mental yang akan mengantarkan pengusaha naik kelas. Modal eta. Iya. Nah, selain daripada peluang di luar, tadi ada bonus demografi begitu. Iya. Sedikit saya kira mesti dibahas juga ini peran pemerintah. Karena pemerintah berikut Kadin misalnya, berikut semua pemerintah dari mulai
RT bahkan begitu sampai pemerintah, sampai presiden, ini mesti betul-betul mengasuh begitu ya agar UMKM di bangsa ini, di Indonesia ini tidak ketinggalan hanya oleh Vietnam misalnya. Kan kita rasa-rasanya gak elok begitu kalau kalah oleh negara yang sama begitu, oleh Thailand dan sebagainya. Nah, kalau peran pemerintah Pak Dokter dalam setiap jenjang tadi dari mulai eksistensi sampai take off, kemudian tadi Pak Dokter mengibaratkan sampai perusahaan itu sudah menjadi legend begitu ya, sudah menjadi orang tua, apa nih? Ya, semua tahapan yang akan pengusaha lalui, saya pikir tidak boleh ansih peran dari pemerintah. Iya. Karena pemerintah juga harus memberikan berbagai macam insentif yang bisa memudahkan perkembangan para pengusaha. Jadi pemerintah itu jangan menciptakan hambatan-hambatan. Termasuk preman-preman sekarang ini. Nah itu. Jadi hambatan-hambatan yang sekiranya akan mengganggu ketenangan pengusaha, pemerintah turun tangan. Sekarang harusnya welcome kepada pengusaha. Kenapa? Supaya para pengusaha itu betul-betul bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Dan insya Allah Indonesia itu akan menjadi bangsa besar 2045, kita doakan bersama ya. Kalau peran pemerintah itu mampu mendongkrak jumlah pengusaha yang sekarang baru mencapai 3,47% menjadi 12%. Jadi pemerintahan Bapak Prabowo ini kita doakan bersama. Siapapun pemerintahnya kita doakan bersama supaya Indonesia 2045 benar-benar Indonesia emas karena mampu memanfaatkan bonus demografi. Dulu kan mental kita itu nenek moyangku bangsa pelaut gitu. Itu kan mental yang aku seorang kapiten. Dulu misalnya kita bisa merdeka hanya dengan bambu runcing, kira-kira begitu. Nah, belakangan mental itu tidak tertransformasi begitu menjadi, kalau pengusaha yang nasionalis begitu ya, kan menjadi semangat itu tidak dikerek begitu. Saya kira ini ada kesalahan besar begitu ya dari bangsa pelaut yang berani begitu, dari para pahlawan yang dengan gagah berani, dengan teriak merdeka, dengan teriak Allahu Akbar, menang di mana-mana begitu dan sampai merdeka. Tapi ini tidak tertransformasi menjadi mental pengusaha yang setangguh. Iya. Jadi begini, ketika kebanggaan kita terhadap leluhur kita, bukan dengan kata-kata, tapi kan dengan karya nyata. Nah, ketika kita harus berkarya, disinilah pengetahuan kita, pengalaman kita kurang. Sementara orang lain dengan teknologi yang semakin hari semakin maju, semua barang-barang apapun bisa dia jadikan alat jual beli, dan mereka tentu akan lebih sejahtera karena dia tahu betul kekayaan alam yang dia miliki itu bisa bernilai apabila muncul orang-orang yang mampu mentransformasikan bahan baku itu menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Nah, inilah peran pengusaha. Jadi dukungan pemerintah itu selain menyemangati, juga secara real memberikan insentif regulasi misal atau apapun yang bisa mempermudah dunia usaha itu semakin hari semakin berkembang. Begitu, Pak. Nah, yang Bapak rasakan begitu, bimbingan, kemudian insentif begitu ya dari pemerintah, itu perjalanannya begitu atau potretnya begitu seperti apa? Karena kan kalau di Cina, kalau di Vietnam bahkan nasionalisasi usaha itu ada ideologisasinya begitu ya. Jadi pemerintahan Cina berhasil menarik semangat komunisme itu bahkan kepada bisnis begitu. Kalau di kita kan semangat Siliwangi misalnya, semangat Pancasila itu belum terdengar begitu di dunia nyata gitu, di Kadin begitu. Bagaimana para pengusaha ini bangga ber-Indonesia sekaligus bangga berbisnis gitu kan belum ini. Nah, itu masalahnya kan. Masalah nih Pak ya. Masalah. Kita itu kan seringkali dilabeli oleh orang luar itu merupakan negara kaya raya.
terus negara yang salah satunya ya memiliki kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Tapi kekayaan alam yang kita miliki yang begitu banyak itu, peran pengusaha itu belum maksimal karena jumlahnya sedikit. Iya. Nah ini pemerintah harus bisa mendorong dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Misalnya sekarang kan sedang viral tentang isu tarif resiprokal. Iya. Ini juga pemerintah harus memberikan insentif. Contoh, bagi UMKM yang kebetulan memproduksi barang-barang kulit dari kulit hewan, Iya. impor sekarang dipermudah misalnya. Iya. Itu kan menggairahkan pasar lokal. Contoh Kenapa? realnya. Karena selama ini pasar lokal khususnya untuk tannery, para penyamak kulit selalu mengeluhkan tentang ketersediaan bahan baku. Impor ke sini nggak boleh, ke sana nggak boleh, lalu kemana? Produk dalam negeri Nah sedikit. itu iya. Jadi stok dalam negeri sedikit, supaya tidak sedikit bagaimana? Kan pemerintah harus membuat perencanaan ke depan. Ternak menjadi salah satu bagian dari industri misal. Ya kepada Bapak Menteri UMKM, kepada Ibu Menteri Keuangan, kepada para Menko, atau paling tidak kepala dinas begitu ya. Kan kalau di India kata Pak Dokter sampai ada menteri yang ngurus, yang khusus konsen ke perkulitan begitu ya. Nah saya pikir ini perlu fokus begitu ya. Nah kita barangkali fokus ke UMKM ini ya baru sekarang kan ada Menteri UMKM Pak Dr. Maman nih. Iya mudah-mudahan harapan kita semua ke depan Indonesia akan menjadi negara maju karena UMKM mampu memanfaatkan bonus demografi. Iya. Nah karena itu sekali lagi UMKM nampaknya kalau bekerja sendiri sukar berkembang, ada sentuhan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Saya kira ini tantangan bonus demografi itu jangan sampai dimanfaatkan bahkan oleh negara luar. Bisa jadi kalau kita lengah. Kalau kita lengah justru produsen dari luar akan banyak berdatangan ke sini. Sekarang aja udah banyak. Iya. Wallahu a'lam bishawab, Pak Dokter. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa pertajam tema ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.